Di sebuah desa bernama Desa Mawarsari, suatu saat terdapat sekelompok owner datang ke balai desa. Sang owner mendatangi kepala desa Mawarsari untuk meminta izin membangun sebuah pabrik. Ini sih dulu mau tanya. Oh iya, silakan. Ada apa ya, Pak? Saya mau tanya, apakah Ibu tahu kepala desa di daerah sini? Kebetulan di sini saya sebagai kepala desa, Pak. Ada apa ya? Saya mau tanya-tanya tentang tanah di sekitar sini ya, untuk bangun cabang di perusahaan pabrik saya. Boleh deh, boleh sekalian langsung ke rumah saya aja. Mari, Pak. Mari, Bu. Mari, silakan masuk. Perkenalkan, nama saya Santoso dan ini rekan kerja saya. Perkenalkan, saya Lia sebagai rekannya Pak Santoso. Saya Emily, di sini saya sebagai kades. Ini silakan diminum terlebih dahulu minumnya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Tadi itu saya lihat-lihat ya Bu, ya, di desa ini itu pemandangannya itu indah, terus suasana itu sejuk, enak gitu. Nah, tapi kalau zaman sekarang, kalau desa hanya mengandalkan sungai dan sawah, itu tidak akan maju-maju. Hah? Maksudnya gimana, Pak? Jadi maksudnya itu gini ya Bu ya. Saya dan rekan saya ini berniat untuk mendirikan pabrik di daerah sini. Nah, agar warga di sini itu bisa mendapatkan pekerjaan yang baru, dan warga di sini juga tidak perlu ke kota lagi. Kalau kayak gitu, bagaimana dengan limbahnya yang dihasilkan dari pabrik itu? Ibu tenang saja, kami akan membuang limbahnya ke TPA. Jadi, limbah-limbah tersebut akan diangkut dan dipindahkan ke TPA yang berada di bawah. Kalau kayak gitu, boleh deh. Oke, kita akan membahas tentang pabriknya. Pak Santoso kemudian mendiskusikan tentang apa saja yang diperlukan untuk pembelian tanah dan pembangunan pabrik, mulai dari dokumen-dokumen yang diperlukan dengan Ibu Kades. Berbulan-bulan telah berlalu, tak terasa pembangunan pabrik milik Pak Santoso telah selesai. Bu Kades berharap ini menjadi peluang bagi anak-anak di masa depan. Lalu semua orang berkumpul di balai desa untuk pemberitahuan pabrik dan perkenalan bagi Pak Santoso. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan duduk ya, Pak. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Santoso. Nah, tujuan saya ke sini itu untuk membuka pabrik dan membuka lapangan pekerjaan baru, terutama untuk warga sini. Nah, saya berjanji limbah di sini itu tidak berpengaruh ke desa ini, dan saya akan mengelola limbah tersebut. Terus itu gimana kira-kira perkiraan umur untuk masuk ke sana ya? Untuk umur, kalau pendaftarannya itu mulai dari 19 sampai 25 tahun. Dan jika keterima dan bekerja di pabrik itu mulai dari 19 sampai 45 tahun. Saya mau bertanya, Pak. Kalau untuk polusi udara dan suara mengganggunya itu bagaimana? Untuk suara, saya jamin tidak akan mengganggu desa ini, dan kalau untuk polusi udara saya usahakan tidak akan mengganggu juga. Oh, gitu ya, Pak. Beberapa tahun kemudian, tiba-tiba terjadi kendala di pabrik. Saham tiba-tiba menurun, sehingga pabrik mulai menghemat pada pembuangan limbah. Pihak perusahaan ternyata diam-diam membuang limbah ke area selokan di sekitar rumah warga. Lalu pihak pabrik mulai tidak menepati janjinya yang membuang pada TPA. Sehingga beberapa warga ada yang mengalami masalah kesehatan. Wani, sini. Iya, kenapa Dewi? Aku dari pasar. Kamu tahu nggak sih, banyak banget yang sakit loh. Tapi bukan karena cuaca atau apa ya, tapi nggak tahu ya gimana ya. Iya, bener juga. Tapi ini yang sakit itu dari semua kalangan. Kok bisa? Makanya kan. 3 hari berlalu. Dewi dan Warni semakin mencium aroma yang sangat menyengat dan membuat warga sekitar menjadi tidak nyaman. Dewi dan Warni akhirnya mencari tahu asal bau itu dari mana. Ya ampun, banyak tambah menyengat. Iya loh. Ayo kita bilang ke Bu Kades, ayo. Ya, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Warni Dewi, ada apa ya? Ini Bu, ada yang ingin saya sampaikan sama Warni. Oh iya, ayo silakan masuk dulu. Jadi ada apa ya ini ya? Begini, Bu. Kita ingin bicara sesuatu tentang pabriknya Pak Santoso.
Iya Bu, jadi kami itu ada melihat gitu loh, ada banyak limbah di sungai. Nah, itu membuat warga itu sangat risih gitu loh Bu. Oh iya iya. Gimana kalau kita sekarang cek aja dulu sungainya? Saya juga ingin tahu sungainya itu sampai seperti apa sih kotornya. Akhirnya, kepala desa dan para warga memeriksa kondisi di sekitar sungai. Kepala desa akhirnya menyadari bahwa kondisi di sekitar sungai sangatlah bau dan ada limbah yang tercemar. Wah, memang benar sungai kita sudah tercemar. Baiklah, jika seperti itu, saya akan menghubungi pihak pabrik untuk membersihkan sungai-sungai ini. Gak bisa Bu, ini baunya sangat mengganggu sekali. Ya, mohon tenang dulu ya, Ibu. Saya akan lapor ke Pak Santoso setelah ini. Gak bisa Bu, gak bisa. Ini itu sudah sangat tercemar. Ya, Kita ya. harus obrak-abrik tempatnya Pak Santoso. Baik, Ibu-ibu tenang dulu. Jika seperti itu, sekarang ayo kita lapor ke rumahnya Pak Santoso. Iya Bu, ayo. Akhirnya, Ibu Kades, Dewi, dan Warni menemui Bapak Santoso di kediamannya. Ibu Kades datang dengan wajah serius, sementara Pak Santoso sedang duduk santai dan tersenyum seolah-olah tidak mengerti keadaan limbah pabriknya. Assalamualaikum, Pak Santoso. Waalaikumsalam. Tujuan saya datang ke sini untuk membicarakan tentang sungai yang ada di desa kami. Itu kan bukan berkunjung ke rumah saya. Bagaimana keadaan desa setelah pembangunan pabrik saya? Ya justru itu, karena Bapak Bapak, sungai kami jadi kotor, ikan-ikan mati Pak. Aduh ibu, nggak usah ditutup-tutupkan. Namanya juga industri baru ya, pasti banyak perubahan. Iya, Pak. Emang lapangan kerja itu penting. Tapi kalau keselamatan sama ketentraman warganya itu terganggu. Bapak ini lupa kah janjinya? Aduh, ibu-ibu tenang saja. Nanti mungkin saya akan bagikan sembako dan saya akan buatkan sumur bor untuk desa ini. Untuk urusan sungai itu belakangan aja. Hah? Ya nggak bisa gitu dong, Pak. Kita para warga nggak bisa kalau hanya dijanjikan sembako sementara. Kalau Bapak tidak segera menanggapi dan bertanggung jawab, maka saya akan lapor kepada polisi. Baiklah kalau begitu, saya akan pikirkan solusinya. Beberapa hari kemudian, Kades dan para warga mendatangi sungai. Mereka melakukan kerja bakti dan pihak pabrik mendatangkan truk-truk untuk mengambil sampah di pinggiran sungai. Akhirnya kerja bakti yang kita lakukan bersama semua warga dan owner telah selesai. Kini lingkungan telah kembali bersih dan nyaman. Sejak hari itu, warga bukan hanya melihat janji yang telah ditepati, tetapi juga merasakan arti kepemimpinan yang benar, yaitu pemimpin yang mau mendengarkan suara para warganya. Mohon maaf ya Bu, Assalamualaikum, kami dari perwakilan Semanesa, kami dari siswa Semanesa, saya Maulidi Adina. Saya Tuelvi Safira. Saya Agama Wira. Menurut Ibu sendiri itu outsourcing itu bagaimana? Iya, terima kasih atas waktunya dan kunjungannya buat teman-teman semuanya. Ya. Ini karena kita pembahasan terkait dengan outsourcing. Kalau di perusahaan itu ada perbedaan ya antara outsourcing, karyawan tetap sama karyawan kontrak. Kalau untuk outsourcing itu biasanya tidak akan mendapatkan tunjangan seperti yang diberlakukan kepada karyawan tetap maupun kontrak. Kalau outsourcing itu biasanya untuk gaji dia ditentukan oleh bagian outsourcing sendiri. Beda sama kontrak. Kalau kontrak itu yang menentukan adalah perusahaan sesuai dengan UMK. Tapi kalau yang namanya karyawan tetap itu pastinya sesuai dengan UMK dan ditambah ada tunjangan-tunjangan berikut semacam kayak BPJS dan lain-lain. Kalau outsourcing sendiri sebenarnya ini akan menambah lebih luas lapangan kerja di mana banyak karyawan-karyawan baru yang akan dimasukkan. Seperti itu kalau sebagai positifnya. Oke, kembali lagi kalau terkait dengan outsourcing ya, itu akan memberikan peluang yang sangat besar kepada semua generasi muda. Ya, kenapa? Karena dengan adanya tidak ada karyawan tetap di perusahaan ya, itu nanti semakin besar peluang generasi muda bisa masuk ke perusahaan. Nah, cuma efeknya karena kalau misalnya karyawan tetap itu kan mendapatkan tunjangan, mendapatkan pensiun juga ya, tetapi kalau outsourcing tidak. Tergantung servernya outsourcing ini sendiri. Seperti itu bedanya. Jadi ada plus minus antara outsourcing sama karyawan tetap ini tadi. Kira-kira kalau seperti itu, apa peluangnya buat masa depan itu lebih baik, Tante? Ibu. Jadi kalau misalnya masalah peluang lebih baik itu tergantung dari sisi mana melihatnya. Kalau dari perusahaan melihat itu pastinya akan lebih baik. Kenapa? Karena ya tadi pastinya gaji, ya, terus tenaga, pikiran. Untuk yang lebih muda kan pasti lebih bagus, tenaganya juga lebih bagus seperti itu. Nah kalau dari karyawan sendiri itu akan dirugikan dalam artian karena dibandingkan dengan yang namanya karyawan tetap. Kalau menurut kamu sendiri, apakah gaji dan tunjangan yang diberikan itu sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari? Baik. Kalau kembali lagi ya, kalau untuk masalah itu kan semacam pendapatan ya. Pendapatan itu berapapun jumlahnya, itu tergantung kita mengolahnya seperti apa. Mau dibuat cukup ya kita bisa cukup, kalau dibuat nggak cukup ya nggak cukup. Jadi kembali lagi ke personalnya masing-masing. Gitu. Nah, terus kalau menurut Ibu sendiri itu upaya pribadi agar tetap bisa bertahan atau kalau misalnya itu Ibu berstatus sebagai outsourcing itu
Ya, jadi gini, kalau saya sebagai outsourcing pastinya untuk memenuhi semua kebutuhan, saya akan menyusun skala prioritas. Di mana yang pasti kan kalau skala prioritas itu kan kita kembali lagi ke sandang, pangan, papan ya. Selama 3 poin ini sudah terpenuhi, kita simpan dulu, menabung dulu. Kalau misalnya sudah, terus kita mau jalan atau mau apa, nah itu terserah. Kalau misalnya punya tabungan, kita jalan. Kalau tidak, ya kita utamakan yang sandang, pangan, papan ini tadi. Makasih ya Bu telah menjawab berbagai pertanyaan dari kami. Kami dari siswa Semanesa ingin berterima kasih juga. Ya, sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama.